Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Gebang. Jadi kali ini saya mau unboxing yang kemarin saya habis beli alat solder. Oke, kita langsung saja ke meja teknisi. Ya, oke guys, ini dia solder yang saya beli beberapa hari yang lalu. Ini sudah dicoba, elemennya sudah panas. Jadi sebelumnya itu kan untuk solder sebelumnya itu kan ini tuh, berhubung ini soldernya itu rusak ketika pas mau pakai, jadi saya mau cari solder yang sama seperti ini ya. Kenapa sih saya membeli solder jenis ini? Jenis soldernya itu kan Deco ya, karena untuk kualitasnya juga bagus, awet dan tahan lama juga. Terus untuk panasnya juga stabil ya. Untuk panasnya sendiri sesuaikan dengan watt. Ada juga yang watt 30, 40, 50 dan 60. Jadi berhubung solder ini sudah rusak, saya beli deh yang solder ini yang baru. Tuh. Mana matiin? Ya. Oke guys, kita lanjut. Tadi biasa ada tamu yang lewat. Jadi kenapa sih saya memilih solder Deco ini? Ya, yang diutamakan itu kan kualitasnya ya. Kualitasnya bagus, karena ini untuk solder ini itu usianya ya hampir sudah bertahun-tahun ya, baru rusak sekarang. Terus juga untuk jenis solder itu kan saya juga punya solder ini ya, solder tembak. Jadi saya punya ada dua jenis solder ya, ada solder tembak sama solder lurus. Yang sering dipakai itu kan solder ini lurus untuk perbaikan konektor charger dan lain sebagainya lah. Untuk solder ini jarang juga sih ya, karena ini kan khusus buat elektronik sih. Sebelumnya itu kan saya sering bongkar pasang elektronik, jadi sering menggunakan solder ini ya. Ini dia, saya mau unboxing saja ya. Jadi kali ini saya mau unboxing untuk cari solder ini itu kan di toko spare part handphone. Nah, mungkin ada ya, adanya itu di toko elektronik. Di toko elektronik sendiri juga hanya beberapa yang ngejual. Bagi teman-teman yang mau membeli, ada juga di online shop banyak ya, sesuaikan dengan jenisnya. Kenapa saya menyarankan solder ini? Yang pertama itu kan tadi yang saya sebutkan bagus ya. Untuk wattnya sendiri saya pilih watt 40 watt. Jadi semakin besar wattnya juga semakin panas pada elemen ini ya. Jadi kita cari yang stabil saja lah, jangan terlalu panas, jangan terlalu rendah. Jadi kita pilihnya itu di sini ada 30 watt, ada yang 40 watt dan 60 watt. Kita ambil yang di tengah-tengahnya saja. Terus juga solder ini ya untuk panasnya cepet ya, dibandingkan dengan solder yang harganya 10.000 ataupun berapa ribu lah intinya. Terkadang kita kan untuk perbaikan sendiri harus panasnya itu kan stabil. Terus juga untuk perbaikan sendiri kan harus ditunggu. Jadi disarankan untuk soldernya itu seperti ini guys. Mari kita buka. Ada juga solder yang bisa mengatur panasnya ya. Itu juga suka-suka, mau pilih yang mana bebas ya. Ini sudah kita buka ya. Berhubung ini sudah agak belok ya, tuh elemennya sendiri sudah seperti ini ya, karena sudah saya pakai beberapa hari yang lalu ya.
Jadi seperti ini baru di unboxing sekarang. Oke, kita langsung, kita sekarang itu mau dicoba. Ini dia. Untuk kabelnya sendiri ini ya sekitar 1,5 meter lah, cukup. Coba kita panaskan beberapa menit. Kita biarkan dulu ya. Nanti setelah ini kita mau uji coba solder ini yang baru beli. Jadi ada yang bertanya, bang, kenapa nggak beli elemennya aja gitu? Sebenarnya itu kan bisa sih bagi teman-teman yang punya solder tapi elemennya itu kan rusak ataupun panas. Ini kan elemennya sudah rusak, jadi ini tidak bisa digunakan. Saya cek di toko online, harganya juga murah, sekitar 18.000. Terus di toko elektronik juga harganya murah ya, sekitar ya segituan lah intinya. Terus ternyata saya beli yang baru aja deh sekalian. Ini kan satu set ya, tuh sekalian sama casingnya. Tapi bagi teman-teman yang belum punya solder ini kan harus beli satu set seperti ini. Nanti kecuali kalau udah rusak, bisa ini ya, bisa ganti elemennya saja dengan jenis solder yang Deco ya. Terus juga kalau solder ini tuh kan untuk bagian mata soldernya itu kan agak besar, jadi untuk teman-teman semua harus ganti dengan mata solder yang agak runcing. Jadi untuk sebelumnya itu yang bawahan ya lumayan besar ya. Bentar saya tunjukkan. Ya, ini dia guys, solder sebelumnya yang bawahan dari solder Deco ini agak besar dibandingkan dengan solder ini. Agak runcing ya, tuh. Perbedaannya itu jelas sekali. Bisa sih ini bisa dikikir jadi runcing deh. Jadi nggak perlu beli mata solder lagi. Kenapa saya pilih ini ya, tuh, karena untuk bagian elemennya itu kan tuh agak besar, jadi pastinya ya cepat panas. Setelah ini kan sudah di unboxing, sudah tahu, kita langsung saja ke ini ya, percobaan apakah ini sudah panas atau belum. Ingat untuk teman-teman semua, tuh, jangan megang pada bagian elemen ini ya, karena untuk bagian elemen ini sangat panas ya. Kalau dipegang ya pasti melepuh tangannya. Jadi harus seperti ini cara megangnya. Kita contoh ada solder seperti ini, tuh. Jadi sangat cepat. Tuh. Ketika perbaikan di handphone juga ya stabil. Untuk harga solder ini juga ya lumayan agak mahal sih. Yang harganya itu sekitar kemarin beli 55.000 dibandingkan dengan harga solder yang di pasaran itu kan ada yang harga 30.000. Kata orang itu kan yang harga 30.000 juga lumayan. Sebenarnya sih lumayan emang. Tapi karena saya suka dengan solder ini, sudah sering pakai ya, jadi saya beli solder ini ya karena seneng aja sih. Karena sering dipakai juga. Untuk kualitasnya juga oke. Jadi oke guys, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Jadi untuk teman-teman semua itu bebas ya, mau pilih yang mana, mau solder yang biasa, yang bagus, atau yang agak bagusnya, itu relatif. Kalau bagi teman-teman yang punya budget lebih, diusahakan beli solder yang agak bagusan lah. Ini kan untuk jangka panjang juga, jadi nggak cepet rusak gitu. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa.